Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Fahri Riyadin, NIM 35062300121. Di sini saya akan menerangkan tentang pengendalian manajemen. Tugas asas-asas manajemen. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan, sistem pengendalian manajemen sebagai salah satu sistem dalam menentukan strategi dalam upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Fokus utama dalam sektor pengendalian manajemen di sektor publik berkaitan dengan bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, sistem pengendalian manajemen adalah salah satu yang menentukan strategi dalam menentukan suatu proyek atau efisien atau tujuan organisasi dengan berbagai masalah. Pembahasan yang kedua yaitu sistem pengendalian manajemen menjadi fungsi kritis bagi keberlangsungan pelayanan organisasi di sektor publik. Jadi, pengendalian manajemen menjadi fungsi kritis apabila ada suatu tujuan yang melenceng, jadi kita harus bisa berpikir kritis. Karena kegagalan penerapan pengendalian manajemen mengakibatkan kerugian dan kondisi tidak kondusif bagi organisasi. Agar organisasi tetap kondusif, jadi dibutuhkan pemikiran yang kritis, pengendalian yang baik. Contoh pada masalah ini adalah pada di negara Amerika Serikat, karena pegawai di sana melakukan pencurian dokumen sejarah pada periode penciptaan tahun 1996 sampai 1999. Kemudian menjualnya ke kolektor seharga $200.000. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Pengendalian manajemen tidak hanya terbatas pada pengukuran kinerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, keberlakuan kode etik, termasuk upaya mendorong, memberi kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan terbaik organisasi. Kegiatan pengendalian manajemen bersifat single feedback loop yang berupa upaya pengukuran kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan juga lebih bersifat proaktif dibanding reaktif karena dirancang untuk mencegah masalah yang memberikan efek buruk bagi organisasi. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu fokus pengendalian manajemen adalah pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban, sehingga memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan desain sistem pengendalian. Proses sistem pengendalian manajemen di sektor publik terdiri dari yang pertama yaitu penetapan tujuan atau objective setting, yang di dalamnya yaitu para pegawai perlu memahami tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan adanya goal congruence berupa keselarasan antara tujuan organisasi dan tujuan personal. Jadi pegawai organisasi tersebut harus bisa satu pemikiran dengan apa yang sudah ditetapkan oleh manajer. Yang kedua, perumusan strategi atau strategi formulation. Strategi memiliki makna bagaimana organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi organisasi bisa merumuskan strategi untuk bisa mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah perencanaan strategi atau strategi planning. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Manajemen puncak berusaha merancang sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik, namun dalam organisasi selalu terjadi kelemahan atau keterbatasan. Kunci utamanya ada pada manusia. Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasikan antara lain. Yang pertama, kurang matangnya suatu pertimbangan efektivitas pengendalian selain dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia. Dalam pengembalian keputusan, suatu keputusan diambil oleh manajer. Umumnya, pengembalian keputusan
melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia, keterbatasan waktu, dan beberapa variabel lain dan internal maupun eksternal atau lingkungan. Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan yang diharapkan. Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alami yang dihadapi oleh para manajer. Yang kedua, kegagalan menjalankan perintah. Sekalipun sistem pengendalian telah dirancang dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai yang salah menjalankan perintah dan pimpinan salah komunikasi. Kesalahan dalam menjalankan suatu perintah dapat disebabkan dari ketidakadaan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Kegagalan dapat menjadi lebih serius jika kesalahan komunikasi miscommunication dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang keempat, pengabaian manajemen. Sistem pengabaian manajemen dapat berjalan efektif jika semua pihak atau unsur dalam organisasi, mulai dari tingkat manajemen tertinggi hingga karyawan terendah, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Yang kelima, adanya kolusi. Kolusi merupakan ancaman besar dari pengendalian yang efektif. Pemisahan tugas telah dilakukan, namun jika manusianya melakukan suatu kerjasama untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mengatasi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Sebagai contoh, kesulitan pegawai dalam suatu kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit melakukan kolusi dengan pihak penyedia barang dan jasa yang melaksanakan pembangunan dengan cara memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam spesifikasi. Hal ini dapat terjadi jika staf dalam pabrik tersebut tidak komitmen sehingga melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dan mungkin fatal untuk rekan kerja yang lain karena pemakaian bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Contoh lain, kolusi yang terjadi antara pemasok dengan pihak penerima barang atau gudang. Pemasok menyerahkan barang yang dipesan dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda, tetapi dinyatakan dalam faktor penagihan telah sesuai dengan yang dipesan. Di lain pihak, si penerima barang memproses penerima barang tersebut seolah-olah telah diterima sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dipesan. Selanjutnya, pengendalian manajemen melibatkan berbagai metode. Untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, beberapa metode umum melibatkan pemahaman kinerja, penilaian risiko, pengendalian anggaran, dan pengendalian sistem informasi manajemen. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi Anda. Demikian video presentasi dari saya. Maaf atas segala kesalah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.